Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari materi kelompok 5 tentang filsafat bahasa sehari-hari menurut Ludwig Wittgenstein. Saya Dede Ramedan akan menjelaskan beberapa filsafat tersebut. Jadi yaitu Tractus Logico Philosophicus. Uniknya bahan buku itu berasal dari catatan-catatan harian yang ditulisnya ketika dia mengikuti wajib militer. Buku itu sangat berpengaruh dalam filsafat. Dalam buku itu Wittgenstein meyakini bahwa keruwetan pada filsafat disebabkan oleh kesalahan berbahasa. Untuk memperbaikinya, dia menawarkan teori gambar. Teori tersebut digunakan untuk menentukan benar tidaknya suatu pernyataan. Misal, kalau ada filsuf yang menyatakan bahwa ada seekor harimau di ruang kelas, kita harus mengklarifikasi pernyataan tersebut. Kita harus memeriksa dengan cermat apakah benar ada seekor harimau, bukan kucing, di sebuah ruang kelas, bukan di kandang. Kalau memang ada isi pernyataan tersebut, isi dari pernyataan tersebut, walaupun teori tersebut bijak pada nalar dan data indrawi, Wittgenstein juga mengakui adanya realitas yang sukar diungkap dalam media bahasa tetapi dapat ditunjukkan, seperti pengalaman mistis, ekspresi estetis dan perasaan psikologis, dan menyatakan soliptis. Dan itu juga termasuk beberapa hal tersebut. Berikutnya itu TLP sering disebut dengan Wittgenstein. Ini yang periode pertama. Karya Wittgenstein selama periode pertama yaitu Atomis Logis, dan PI sering disebut sebagai Wittgenstein kedua. Karya Wittgenstein pada periode kedua dengan pusat perhatian pada bahasa sehari-hari. Wittgenstein 1 dan 2 sering dianggap bertentangan. Dua pemikiran tersebut bertentangan. Kedua karya tersebut sebenarnya tidak bertentangan tetapi saling mendukung. B merupakan dekonstruksi atas telepet, jadi merupakan konstruksi pemikiran filosofis, dan PI diperlukan oleh Wittgenstein untuk merekonstruksi pemikirannya. Dialektika Hegel, tesis, antitesis, sintesis digantikan dengan dialektik postmodern, konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan pembongkaran sistem pemikiran yang selama ini tertata dengan menunjukkan bahwa sistem itu tidak bisa berjalan dengan lancar, perlu digantikan dengan sesuatu yang di luar sistem. Nah, di luar sistem, pemikiran yang hendak dekonstruksi dari PI adalah mengenai penggunaan kata leksibel dan gramatikal. TLP menggunakan kata-kata leksikal, hal faktual, misalnya penggunaan kata kursi. Kata tersebut merujuk pada benda yang benar-benar ada. Masalah dalam kata leksikal muncul ketika berhadapan dengan kata yang tidak merujuk pada hal faktual apapun, misalnya kata apa, tidak mungkin, dan lain-lain. Kata-kata yang tidak merujuk pada hal faktual yang kemudian disebut sebagai kata gramatikal fungsinya tidak lebih sebagai penyusun gramatika bahasa dan hanya ada dalam konteks pikiran. Kata gramatika sangat penting dalam bahasa sehari-hari karena membuat bahasa menjadi hidup. Meskipun kata gramatika tidak menunjuk hal apapun, namun gramatika mempunyai kebenaran yang logikanya sendiri dalam hal yang dinamakan permainan bahasa, language game. Mungkin itu saja pembahasan dari saya dari filsafat bahasa menurut Wittgenstein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi tentang filsafat Wittgenstein periode kedua. Nah, filsafat Wittgenstein periode kedua ini adalah philosophical investigation pada tahun 1953. Nah, yang memuat tentang permainan bahasa, yaitu language game. Nah, menurut Wittgenstein, bahasa digunakan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, dan dalam setiap kehidupan manusia itu memiliki aturan penggunaan masing-masing. Filsafat Wittgenstein tersebut relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik. Prinsip dalam permainan bahasa tersebut relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik, baik menyangkut aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Nah, teori tersebut lebih menekankan penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, teori tersebut menjelaskan bahwa
pada setiap konteks aturan terdapat aturan tertentu. Misalnya penggunaan bahasa pada pidato, dengan pada karya ilmiah, atau pada perdagangan di pasar. Nah, tentunya berbeda. Nah, agar berterima, kita harus mengetahui dan mematuhi standar-standar penggunaan bahasa pada bidang tersebut. Kita dapat menerapkan teori tersebut pada pendidikan bahasa. Dalam belajar bahasa asing misalnya, akan jauh lebih efektif kalau kita mempelajari aturan-aturan berbahasa daripada terpaku pada tata bahasa. Nah, jadi kalau sedang bertamu, berpidato, atau bergaul, nah kita mengetahui aturan-aturan berbahasa yang lebih tepat dan lebih pantas lagi dari yang sebelumnya. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.